Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qamaril wujudi fi hadal yaum wa fi kulli yaumin fi yaumil maud sirran wa jahran fi dini wa dunyaya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Senin yang berbahagia di bulan Muharram ini kita bertemu kembali dalam menyikap nasihat-nasihat dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Mafatihur Rabbani. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu beliau dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema kali ini yaitu kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada junjunan alam Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para syuhada, para sholihin, sampai ke kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul udban yaumil qiyamah. Izinkan saya untuk membacakan nasihat-nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu mengenai kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan dari satu pantai ke pantai yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga ia akan berdiri di atas keadaan yang lurus. Artinya, dalam kehidupan kita mengenal Allah, kita dekat dengan Allah, kita bisa beribadah. Ini adalah pengalaman spiritualitas kita mulai dari sejak kita kecil. Mungkin ini hasil dari didikan dari orang tua kita, hasil didikan dari guru-guru kita, keberkahan ilmu para alim ulama, para guru-guru kita, sehingga kita alhamdulillah masih berpegang teguh, tegak lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengalaman spiritual kita, tidak mudah untuk menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pengalaman spiritual. Nah, dulu mungkin pendidikan orang tua dulu keras, tapi alhamdulillah membekas. Tentang pendidikan agama, yang namanya anak-anak itu harus digembleng dengan agama, harus membiasakan dengan pendidikan keagamaan mengenai sholatnya, mengenai baca Qur'annya. Nah, ini pengalaman-pengalaman inilah yang alhamdulillah menjadi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Syekh, setiap kali ia mengingat Tuhannya, makin jelas penemuannya dan terbuka rerimbunan yang menghalanginya. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan itu tidak terlihat, tapi Allah Subhanahu wa taala dapat dirasakan kedekatannya. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang wajib kita sembah dan kita mohon pertolongan kepadanya. Kita menjadi damai, kita menjadi tenang, kita menjadi dekat dengan Allah. Ini adalah salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kedekatan kita kepada Allah ini dijelaskan juga oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, kata beliau,
hati pencari hak azza wa jalla akan berjalan cepat dan meninggalkan sesuatu yang di belakangnya. Jadi dia tidak akan menoleh ke kanan, ke kiri, tetap dia berpegang teguh terhadap tujuan hidupnya. Apa tujuan hidupnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tadi dimanapun tempatnya, baik dia sedang sakit, baik dia sedang sehat, susah, tetap dia tahu tujuan hidupnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, hak pencari azza wa jalla akan berjalan cepat dan meninggalkan sesuatu di belakangnya. Jika ia takut sebagian jalan dari suatu kebinasaan, maka muncullah keimanannya yang mendorong keberaniannya dan mengusir ketakutan, bahkan akan datang pula cahaya kedamaian, kedekatan kepadanya. Jadi tadi sudah dijelaskan pengalaman-pengalaman kita sejak kecil, sejak balik ya sampai sekarang, itu harus ada pengorbanan yang dikorbankan baik waktu ya, baik kesempatan. Contoh saja begini, orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid itu adalah dulunya, orang tua dulunya sejak kecil pasti didikan dari orang tuanya, dia pasti selalu sholat berjamaah di masjid, dibiasakan. Jadi dibiasakan, kemudian akan menjadi pembiasaan, kemudian akan menjadi kewajiban, dan kemudian akan menjadi kebutuhan. Maka kemudian melekatlah ibadah itu pada dirinya, melekatlah ibadah itu pada dirinya. Dan inilah bukti kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai gulam, jika datang kepadamu sebuah penyakit, terimalah. Ketika sakit, kita terimalah dengan sabar. Nah, kalau sakit itu harus berusaha cari obat, kemudian ke dokter ya. Setelah usaha, kita ke dokter, dikasih obat, kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai gulam, jika datang kepadamu sebuah penyakit, terimalah dengan kesabaran dan tenanglah hingga datang obat. Dan jika datang obat, sambutlah dengan tangan syukur. Jika engkau berbuat demikian, berarti engkau berada dalam kehidupan dunia ya. Nah, jadi di dunia semuanya harus kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pada sahabat bertanya kepada Rasul mengenai untanya yang beliau disimpan ya di sebuah tempat. Kemudian kata sahabat bertanya kepada, ya Rasulullah, saya udah disimpan. Kata Rasul, apakah kamu sudah mengikatnya? Belum ya Allah, saya sudah bertawakal kepada Allah. Kata Rasul, ikat dulu unta tersebut ya, kemudian kamu bertawakal kepada Allah. Jadi sesuatu itu harus kita berusaha, kemudian bertawakal kepada Allah. Ketika sakit pun sama. Ketika sakit kita berusaha mencari dokter ya, dan meminum obat, kemudian tawakal kepada Allah. Ini adalah bentuk-bentuk salah satu kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, takut kepada api neraka akan mengetuk hati orang-orang mukmin sehingga hati mereka menjadi pucat dan bersedih. Nah, ketika kita dalam ibadah itu boleh kita
ada rasa takut. Al-khauf, ya, takut. Khauf, takut kita dimasukkan ke dalam neraka. Makanya doa-doa kita dalam zikir, Allahumma ajirna minan nar, kemudian Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar, ya. Itu doa-doa kita supaya dijauhkan dari siksa neraka. Nah, orang yang sukses itu apa? Orang yang sukses di dunia adalah orang yang orang yang sukses sejati, bukan sukses bergelimang harta, bukan sukses jabatan. Sukses sejati itu adalah orang yang al-muflihun, ya. Muflihun dalam surat Al-Baqarah ada al-muflihun, yaitu orang yang sukses itu adalah terhindar dari siksa api neraka dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sukses yang sejati. Nah, boleh kita berdoa kepada Allah dalam ibadah, takut dengan siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih, supaya apa? Supaya hati kita lembut, supaya kita berhati-hati dalam bertindak. Ini kata Syekh. Takut kepada api neraka akan mengetuk hati orang-orang mukmin sehingga hati mereka menjadi pucat dan bersedih. Dalam keadaan demikian Allah akan menyirami mereka dengan air rahmat dan kelembutannya. Nah, jadi ketika kita merenungi dosa-dosa kita, menurungi takut, kita dimasukkan kepada Allah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyirami dengan air rahmat dan kelembutannya, bahkan akan dibukakannya untuknya pintu akhirat, ya. Jadi pintu akhirat itu artinya apa? Kemenangan nanti kita di akhirat. Dengan apa? Salah satu tadi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, keadaan apapun kita lagi sakit, lagi sehat, tetap tujuan hidup kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka akan melihat tempat mereka yang aman, ya. Jadi kalau kita sudah apapun diniatkan ibadah, tidur ibadah, makan ibadah, semuanya ibadah, itu akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sia-sia. Seorang muslim itu tidak sia-sia, semuanya akan nilai ibadah. Ini diungkapkan juga oleh Yusuf Qaradawi. Kata beliau, kulluha hayatun ibadah. Semua aspek kehidupan manusia adalah ibadah, adalah seorang muslim. Seorang muslim adalah ibadah, diniatkan ibadah semuanya. Nah, maka nanti di akhirat aman. Aman itu apa? Terjauh dari siksa api neraka dan akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Aduh, mohon maaf. Lagi batuk. Kemudian jika mereka telah tenang damai akan dibukakan untuk mereka pintu keagungan, ya. Kalau ibadah itu insya Allah akan mengalami ketenangan, kedamaian, ya. Kenapa banyak orang yang di luar negeri, banyak yang bunuh diri, banyak yang stres, ya, banyak yang karena apa? Karena tidak tahu Tuhannya. Dia tidak tahu Tuhannya, tidak masuk ke dalam Islam, ya. Dengan kafah, dengan secara menyeluruh. Tidak tahu esensi hidupnya, bahwa hidupnya di dunia ini adalah untuk ibadah, bukan untuk berpoya-poya, bukan untuk main-main, ya, bukan untuk main-main. Di dunia ini adalah perjuangan hidup untuk kita kehidupan abadi nanti di akhirat kelak, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala.
Jika mereka telah tenang damai, akan dibukakan untuk mereka pintu keagungan, sehingga hati mereka dan nurani mereka pasti akan semakin takut dibandingkan sebelumnya, dan akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut tentang siksaannya yang sangat pedih. Takut kalau Allah Subhanahu wa taala akan kecewa kepada kita kalau kita melakukan dosa, kalau kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kesempurnaan itu telah ada maka pada diri mereka, maka akan dibukakan bagi mereka pintu keindahan sehingga tentramlah mereka. Jadi kalau kita tadi diniatkan ibadah, pertama bagaimana keadaan apapun, tempatnya di mana, keadaan kita sakit ataupun sehat, tetap kita ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sakit pun kita jangan diam, jangan pasrah, carilah obat, datang ke dokter. Ya. Kemudian setelah datang ke dokter, maka kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah bentuk-bentuk salah satu kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan dibukakan bagi mereka pintu keindahan sehingga tentramlah mereka. Nah, keindahan setelah ibadah, ketentraman ini adalah bukti surga dunia kita akan rasakan. Untuk apa banyaknya harta, untuk apa jabatan tinggi, kalau hatinya tidak tentram, kalau hatinya kecewa atau tidak tentram lah. Nah, ketentraman itu diraih dengan ibadah, diraih dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentramlah mereka, dan mereka akan sadar serta menapaki tangga demi tangga. Jadi kita itu masih menapaki tangga demi tangga untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan kali ini temanya kedekatan kita kepada Allah, yaitu yang pertama tadi, dimanapun kita berada tetap kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika kita dalam keadaan apapun, seperti tadi sakit ya, kemudian ke dokter, itu kita tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, orang yang demikian, yang selalu ibadah kepada Allah, kedekatan kepada Allah, maka akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati, kesuksesan yang sejati, yaitu kesuksesan menggapai kesuksesan yang sejati adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari siksa api neraka. Kemudian rasa takut, ada rasa takut kepada Allah akan siksa-siksanya yang pedih. Itu boleh dalam ibadah. Nah, mudah-mudahan pada pertemuan kali ini mengenai penjelasan kedekatan kita kepada Allah itu bukan sekarang-sekarang, tapi pengalaman-pengalaman spiritual kita ya, pengalaman-pengalaman spiritual dia, mulai dari baca Quran, sholat, kita melakukan ibadah yang lainnya, sedekah, habdu minanas, habdu minallah ya. Ini adalah salah satu upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu jalan menuju kekasih Allah. Bagaimana kita meraih kekasih Allah dijelaskan dalam kitab Fathur Rabbani menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, itu saja, mudah-mudahan ada manfaat penjelasan kali ini mengenai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa iyyakum syobam faminallah wa iyyakum hatam famini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.